Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Untuk kali ini ada pertanyaan untuk rekan kita semua kemarin. Dan baru kali ini saya bikinkan tutorialnya, atau saya praktekkan untuk menjawab pertanyaan rekan kita. Untuk kemarin ada yang tanya permasalahan kopling. Nah, ini kopling itu katanya keras. Itu mobilnya baru diganti, untuk servo kopling bawah diganti, servo kopling atas juga diganti, sama dropnya juga diganti baru satu set. Drop sama roda gila itu diganti semua, tapi tetap keras seperti itu. Untuk rekan kita, mohon maaf baru sekarang untuk bikinkan tutorialnya. Jadi ini Mas Bro, jika mempunyai kendala seperti itu, kopling keras padahal drop sama roda gilanya sudah diganti tetap keras, bisa jadi di yang tuas yang di bearing dropnya itu. Jadi rumahan bearing drop, rumahannya itu bisa itu kering. Kalau coba itu digrease dulu di situ. Kalau unit yang masih belum pernah dibuka untuk itunya, untuk bagian rumahan bearing drop itu masih ada kayak selang grease nya Mas Bro. Jadi ada selang grease, selang dari karet itu coba di grease. Tapi kalau itu tidak ada, itu bisa dibuka lewat atas untuk unit 260 yang tipe ZF lewat atas, yang untuk Eten bisa lewat bawah transmisi. Itu dilihat, itu kalau putus dikasih oli untuk di rumahan, untuk di asnya itu Mas Bro. Jadi ini ibaratnya ini rumahan bearing drop seperti itu. Yang ininya untuk asnya ini dikasih oli seperti itu. Kalau itu tetap keras, bisa jadi ini Mas Bro masalahnya. Untuk masalahnya ada di pentil ini. Jadi ini pentil ini letaknya di sini. Letaknya di sini. Ini seperti ini. Letaknya seperti ini. Ini ada bernya. Ada ber. Ini ada bautnya. Jadi ini letaknya di sini. Sini Mas Bro. Jadi permasalahannya ada di pentilnya ini. Jadi pentil ini tugasnya membuka menutup angin. Kalau pentil ini ibaratnya ini saya contohkan, ini yang rusak Mas Bro. Pas ada yang rusak kemarin. Kalau ini rusak seperti ini otomatis kopling keras. Ini kemarin keras koplingnya. Kenapa bisa keras? Jadi ini seperti ini sistem kerjanya Mas Bro ya. Ini ada servo kopling bawah seperti ini. Jadi ini tempatnya di sini. Ini piston seal atau seal yang di atas untuk bagian servo ini. Seperti ini letaknya di sini. Dan pentil ini sebagai valve-nya, membuka menutup angin. Jadi ini kalau sudah kemakan seperti ini Mas Bro, ini kelihatan kan, kemakan seperti ini. Ini kopling akan keras, saya jamin ini pasti keras. Masalahnya apa? Begitu kopling kita injak pedalnya, otomatis minyak akan masuk sini Mas Bro, lewat yang di bawah ini. Ini bagian bawah servo kopling, dia lewat sini minyak kopling, dan akan mengalir ke sini Mas Bro, mengalir ke sini, sehingga minyak rem yang di sini ini mendorong untuk pistonnya ini mendorong keluar. Ini keluar seperti ini. Jadi kena seal ini. Jadi seal yang di sini ini akan keluar seperti ini, karena di sini selang angin dari tabung angin yang di sini
seperti ini selang angin, ini angin isinya Mas Bro. Jadi begitu ini ketekan, ini kedorong sama pistonnya, ini kedorong maju seperti ini, jadi angin akan masuk lewat sini sehingga angin itu sendiri keluar lewat sini Mas Bro, lewat sini dan mengalir di sini sampai ke sini, sehingga palep yang di dalam ini mendorong piston seal atau seal kopling itu keluar. Dan kenapa bisa keras? Karena ini sudah kemakan ini, jadi ini kedorong Mas Bro, mendorong seperti ini. Jadi ini membukanya nggak sempurna, nggak terbuka seutuhnya, ibaratnya masih sedikit terbuka. Jadi angin yang keluar itu sedikit, tidak pol kebuka seperti ini. Masalahnya untuk seal ini sudah kemakan seperti ini, jadi otomatis ini semakin maju ke depan. Ini karena ini yang masih bagusnya ini rata Mas Bro. Ini yang karena ini sudah rusak jadinya seperti ini. Jadi ini kemakan Mas Bro. Ini terlalu masuk ke sini. Jadi kelihatannya seperti keluar seperti ini. Jadi kena dorongan seal piston yang di sini, yang di atas ini tidak terbuka sempurna. Jadi sedikit aja kebukanya seperti ini. Angin yang masuk ke sini ini sedikit Mas Bro. Itu aturannya minta banyak sehingga angin yang dikeluarkan itu deras, supaya membantu mendorong daripada piston kopling yang di bawah ini. Seperti itu kerjanya. Jadi pastikan kalau kopling itu keras, pastikan rumahan bearing brok itu digris, kalau ada selangnya digris, tapi kalau tidak ada selangnya dikasih oli Mas Bro. Bisa lewat bawah, bisa lewat atas. Kalau bisa step dibuka lewat atas, tutupnya kalau eten di bawah, itu bisa dikasih oli. Tapi kalau itu tetap keras, bisa jadi ininya yang bermasalah. Tapi untuk rekan kita kemarin sudah diganti drop, roda gila, servo atas bawah diganti, tapi tetap keras. Saya pastikan bisa ininya yang kena. Masalahnya ini sepele tapi lalai. Kenapa sering lalai? Masalahnya kalau servo ini yang KW, untuk ininya, baut ininya ini tidak sama yang di bawaan mobil. Jadi ini agak kekecilan dratnya biasanya. Makanya untuk rekan semua, mungkin barangkali ini pengalaman saya pribadi, ini tidak saya buka Mas Bro. Jadi cuma saya ganti, kalau diganti baru itu saya ganti ininya aja seperti ini, kita ganti, tapi ininya tidak diganti. Padahal belum tentu ininya yang rusak, ini ventilnya ini yang rusak Mas Bro. Jadi pengalaman saya seperti itu. Saya ambil enaknya aja kemarin, dulu seperti itu. Saya ganti ininya. Yang saya permasalahkan mungkin keras itu bisa di sini. Ini bisa aja di sini Mas Bro. Keras di sini. Itu jarang terjadi. Ya pas bisa terjadi, tapi itu jarang. Tapi yang saya sering temui yang keras, kopling keras itu ini. Sealnya ini kemakan seperti ini. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Jadi begitu pedal kopling itu diinjak, minyak akan keluar lewat sini, selang di sini, ini bolt 19 biasanya keluar lewat sini, sehingga minyak yang ada di sini mendorong piston ini keluar. Sehingga mendorong untuk ventil ini. Karena di sini angin ya. Ini keluar seperti ini, angin yang ada di sini otomatis lewat sela-sela sini Bro. Jadi angin keluar lewat sini, jadi ada lubang kecil sini, ini keluar lewat sini. Ini ada kayak sealnya Mas Bro, ada kayak backing sealnya yang putih itu sama seal o-ring. Itu jangan sampai kelipat atau putus. Kalau waktu memasang ini angin bisa lewat sini keluar. Kalau kita injak kopling itu anginnya bocor, bisa jadi ininya yang rusak, sealnya ini yang rusak Mas Bro. Jadi seperti itu untuk sistem kerjanya. Angin yang
ini pedal kopling didorong, diinjak, ini mendorong pentilnya ini maju seperti ini, angin keluar lewat ini lubang sini mengalir ke pipa ini. Pipa ini sampai ke sini mendorong palep yang ada di servo kopling atau booster kopling ini, mendorong untuk piston seal kopling yang di sini keluar. Jadi kopling ini dibantu sama angin supaya ringan. Kopling itu berat, bisa jadi angin yang dihasilkan di sini ini kurang deras karena seal ini sudah kemakan seperti ini. Ini contoh seal yang sudah kemakan, Mas Bro. Jadi ini biar diganti dropnya sama aja tetap keras. Ini kalau sudah tanda-tanda ini sudah kena, itu seperti kopling itu keras. Normalnya kopling itu agak ringan, Mas Bro. Ini keras, seperti kopling mau habis anginnya. Ada kan kalau di bawah 5 balok itu untuk anginnya, kopling akan terasa keras. Seperti itu tanda-tandanya seal ini atau pentil ini rusak. Jadi ini permasalahannya, Mas Bro. Dan angin yang di dalam ini begitu kopling itu kita lepas injakannya, angin akan keluar lewat pembuangan angin yang di sini. Seperti itu untuk masalah kopling keras. Bisa dipastikan ininya. Coba cek untuk itu, untuk bearing droknya, rumahan bearing drok kita grease, kita kasih oli. Kalau itu tetap keras, coba periksa pentilnya ini, Mas Bro. Bisa jadi ini yang rusak. Jadi seperti itu. Jadi sekalian untuk menjawab rekan kita untuk pembuangan angin, buang angin kopling kemarin yang banyak juga untuk buang angin kopling itu seperti ini ya, Mas Bro ya. Jika membuang angin kopling, pastikan dibuka dulu ini sampai keluar gelembung-gelembungnya, sampai lancar untuk minyak keluar dari servo ini. Jika itu sudah keluar lancar, yang ada setelan kopling yang ada di sini yang besi itu bawah 17 kita longgari dikit, kira-kira setengah senti, supaya piston yang di dalam sini ada pergerakan, Mas Bro. Jadi jangan sampai ini terlalu kencang untuk setelan kopling yang di bawah ini. Pastikan ada jaraknya sekitar setengah senti supaya ada pergerakan. Jadi kemarin ada yang banyak yang tanya, kenapa setelah buangan kopling itu keras, susah buat anginnya tidak langsung, tidak ibaratnya masih ngempos, masih masuk angin seperti itu, tidak langsung padat koplingnya. Jadi bisa dipastikan untuk cara mangin-anginnya kurang paham, Mas Bro. Jadi seperti ini untuk teorinya ya. Kita kalau buang angin, kita kendori dulu untuk baut yang di bawah sini, baut 17 yang setelan kopling yang di bawah itu kita kendori sekitar 5 mili supaya ada pergerakan yang ada di piston kopling ini. Pastikan ini gelembung-gelembungnya sudah tidak ada untuk minyaknya. Kalau sudah gelembung-gelembungnya sudah tidak ada, kita tutup untuk nepelnya, kita kendori sini sekitar 5 mili. Jadi kalau sudah seperti itu, kita injak koplingnya, kita injak, kita kocok-kocok koplingnya sampai ada pergerakan sini supaya padat minyaknya. Kalau sudah padat, minyak akan maju sedikit sehingga minyak yang ada di sini ini bisa mendorong untuk ini, Mas Bro. Kalau ini sudah kedorong, otomatis minyak sudah padat. Tapi kalau ini belum kedorong, itu minyak masih belum padat. Jadi kita kocok dulu sampai padat minyaknya, sehingga bisa mendorong untuk pistonnya ini maju ke depan, mendorong ini sealnya ini, sehingga untuk anginnya bisa keluar, otomatis kopling akan normal lagi, bisa lagi tidak masuk angin seperti itu, Mas Bro. Jadi seperti itu untuk
masalah kopling keras dan cara buang angin. Seperti itu caranya Mas Bro. Mohon maaf untuk rekan kemarin yang tanya, banyak yang tanya, baru sekarang untuk bikinkan tutorialnya, dan ini saya baru bikinkan untuk saat ini Mas Bro. Jadi untuk pemasangan ini jangan sampai lupa untuk pernya. Jadi pernya seperti ini kita pasang seperti ini, baru dibaut seperti ini Mas Bro. Kasih bautnya. Oke Mas Bro, untuk masalah kopling seperti itu untuk rekan semuanya. Jika kopling itu keras, pastikan yang di rumahan bearing truk itu digrease atau dioli. Kalau itu tetap keras, coba periksa untuk pentilnya ini Mas Bro. Pentil yang ada di servo ini, di depan servo kopling ini. Oke, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.